Nah, di sini kita lihat bahwa untuk aproksimasi alfanya kecil, jadi kita tidak bisa membiarkan alfanya cukup besar, maka tebal film D di sini adalah X, yaitu jarak dari titik rotasi dua buah benda ini ke titik di mana kita tinjau, di mana terjadi optical path length antara S2 dan E2R, sin alpha, dan sin alpha itu mendekati alpha. Dan di sini agar jadi maksimum, ingat bahwa ada beda fasa atau beda panjang gelombang di vakum M plus setengah. Jadi karena sini terjadi adanya pembalikan fasa sebesar setengah gelombang untuk yang langsung dipantulkan dan yang melewati pembiasan dulu baru kemudian diteruskan, itu fasanya sama dengan fasa incoming wave. Maka agar terjadi interferensi maksimum, maka syarat ini dipenuhi, dan inilah beda atau jalan optical path length dalam film ini. Dan dengan D-nya adalah ini, maka saya bisa dapatkan persamaan baris kedua, di mana Anda ganti alpha x dm jadi alpha xm. Kemudian ingat, dalam slide saya itu kita selalu gunakan M adalah bilangan 0, 1, 2, dan seterusnya. Sementara kalau Anda nanti cek di buku, kadang buku akan mengganti M dan M prime, mana M prime start dari 1. Tapi ya itu hanya pemilihan indeks saja, tidak begitu penting. Dan ini rasio antara lambda vakum dan lambda dalam film lah, indeks bias film. Maka Anda bisa dapatkan XM sini itu jarak pusat terang ke M, misalnya ke sini ke M plus 1 sebenarnya ke terhadap terang pertama, karena pertama saya kan M saya mulai dari, kalau dengan terang pertama itu di pusat, maka ya dari ketataannya. Tapi ini itulah contohnya. Maka dengan membalikkan dari persamaan ini dan yang ini, Anda bisa dapatkan yang ini. Dan ini kita bisa katakan jarak antar terang itu adalah xm plus 1 minus xm adalah lambda di film dibagi 2 alpha. Lihat di sini, saat alfanya Anda perbesar, maka delta x-nya akan makin kecil. Maka Anda perhatikan ini, saat alfanya saya perbesar dari gambar kiri ke kanan, dari ke arah kanan, maka alfanya membesar, maka pola terang gelap itu akan makin sempit, dan itu yang ditunjukkan oleh persamaan yang ini. Oke, ini untuk ketiga tadi kita gunakan ini. Jika alat yang tadi kita bahas di papar cahaya 589,3 nanometer, dan berapa jarak terang pusat ke 173 ke terang pertama jika sudut alfanya itu adalah setengah derajat. Oke. Nah, kalau saya gunakan M-nya adalah start dari 0, seperti persamaan saya pada slide sebelumnya, saya gunakan M yang 0, maka ini berarti saat M-nya 172. Oke. Maka sebelumnya Anda ubah dulu, karena perhitungan kita menggunakan sudut alfa dalam radian, maka Anda ubah ini ke radian, ini angkanya. Kemudian Anda bisa hitung X ke M, itu terang ke M, posisinya adalah ini, dengan M nya 0, maka ini 172, ini angkanya. Maka Anda dapatkan jaraknya adalah 5,8 mm. Jadi kalau Anda 172, 171 dan seterusnya, dari 173, dari 173 ke 1 yang pertama itulah 5,8 mm. Nah, ini bagian yang terakhir dari kuliah kita, itu tentang cincin Newton. Nah, ini cukup menarik. Jadi ceritanya Anda bisa menempatkan sebuah lensa cembung pada sebuah permukaan datar yang memantulkan. Maka Anda bisa melihat pola pola interferensi berupa lingkaran, makanya namanya cincin situ, akibat adanya interferensi berkas-berkas yang datang yang melewati beda fasa optical path length di film. Dan dalam hal ini, kalau Anda tempatkan lensa cembung Anda di udara, maka filmnya adalah lapisan udara di sini dengan indeks bias kurang lebih 1, dan ini indeks bias kaca atau lensa yang Anda gunakan. Oke, sebelumnya kita lihat dulu sedikit geometrinya, yaitu R adalah radius kelengkungan lensa. Dalam ini perhatikan, ini gambar inilah zoom daripada bagian di bawah, karena in case ini tidak begitu jelas, maka R itulah kelengkungan kurva yang ini, kurva lensa bagi permukaan lensa yang di bawah. Karena
permukaan ini berkaitan dengan langsung dengan film yang Anda tinjau. Oke, dan tentu R-nya seperti ini titik pusat kelengkungan di sini, maka R-nya itu dari sini ke sini itu sama kelengkungan cermin. Nah, misalkan Anda membahas interferensi akibat cahaya yang terjadi pantul dan biaskan di sini. Jadi ingat, sebagian langsung dipantulkan, sebagian dibiaskan dulu ke udara, kemudian dipantulkan oleh bagian bawah, kemudian ketemu lagi di sini, kurang lebih di sini. Maka inilah ketebalan ketebalan film Anda D. Dan ketebalan film Anda D itu bervariasi seiring dengan posisi di mana Anda tinjau. Jadi semakin menuju ke tengah ini, D-nya akan makin kecil. Nah, di sini berlaku hubungan yaitu X itu jarak dari pusat, maksudnya tengah-tengah lensa ke titik di mana Anda tinjau 3D-nya mula-mula tapi mula-mula cahaya langsung terpantulkan dan cahaya dibiaskan lalu dipantulkan lagi, jadi seperti gambar yang ini. Oke. Ya, di sini artinya tadi langsung dipantulkan, sebagian dibiaskan dulu dipantulkan, maka posisinya itu ada di mana-mana kurang lebih di sini. Maka X adalah posisi di mana kejadian itu terjadi dari pusat. Maka secara geometri X ini itu adalah R kuadrat. Jadi R itulah jarak atau pusat jarak jari-jari kelengkungan, dan inilah R minus D. Jadi inilah R minus D, ya. Jadi R square minus R minus D square, itulah X square. Dan sekarang kalau kita membahas R-nya itu jauh lebih besar dibanding D, karena biasanya kita buat lensanya punya jari-jari kelengkungan cukup besar, sementara D-nya itu cukup sempit, kecil, maka Anda bisa aproksimasi X square itu menjadi yang ini, atau X adalah akar 2RD. Nah, sekarang kita gunakan lagi persamaan sebelumnya, bahwa agar terjadi interferensi konstruktif atau maksimum, maka 2NF dm. Nah, sini dm ada kata-kata M di sini, maka karena D-nya itu bervariasi ke sini, jadi D di sini bisa D di sini, bisa D di sini gitu. Maka agar terjadi interferensi maksimum, karena cahaya akan melewati yang dibiaskan dalam film, akan melewati 2 NFDM ini, itu harus M plus setengah lambda 0. Ingat bahwa sekali lagi M plus setengah ini karena beda fase yang dibutuhkan agar terjadi interferensi maksimum. Dan dengan menggabungkan dua persamaan ini, maka Anda bisa dapatkan cincin terang jaraknya dari pusat adalah XM. Jadi terang ke M adalah akar daripada M plus setengah lambda. Jadi di sini udah ganti lambda 0 dengan lambda F dengan persamaan lambda lambda F adalah lambda 0 dibagi indeks bias film. Dan ya, ini sebagai cukup obvious, dan sini saya konsisten menggunakan M-nya itu dari 0. Maka di sini kita bisa, dan kalau ini terjadinya cincin terang karena interferensi konstruktif, maka kalau destruktif Anda tinggal hilangkan J setengahnya, maka ini untuk destruktif. Oke. Nah, sekarang kalau saya sedikit bermain kalkulus dari persamaan ini, saya bisa dapatkan bahwa jadi Anda kembalikan ke kuadrat di sini, ini jadi XM square adalah ini tanpa pangkat. Nah, lantas Anda lakukan 2XM dXM dm, itulah R lambda, karena ini konstan. Jadi R itu konstan karena Anda tidak mengubah kelengkungan lensa itu fix, dan lambda F juga fix, maka ini besaran yang fix. Maka jika XM-nya makin besar, tentu agar ini fix, maka ini harus semakin kecil, sehingga kesimpulan ini bisa didapat itu semakin besar lingkar terang, yaitu jarak XM ini makin besar, maka semakin sempit dan rapat antar terangnya, maka ini akan makin kecil. Ya, dan itu gambar yang kita amati pada kurva ini. Perhatikan di sini semakin ke tepi, maka Anda bisa lihat lebar terangnya makin kecil, dan juga jarak antar terang juga makin kecil, karena itu yang disampaikan oleh persamaan ini, dan itu yang diamati di sini.